Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membagikan momen makan malam bersama dengan Presiden Joko Widodo. TKN Prabowo Gibran mengungkap makna di balik makan malam antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Menurut versi TKN, momen makan malam itu sah-sah saja jika ditafsirkan sebagai dukungan Jokowi kepada Prabowo pada Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil TKN Prabowo Gibran Ahmad Muzani. Dilansir dari Kompas.com, Muzani mengatakan bahwa pertemuan Jokowi dan Prabowo itu bukan hanya sebatas dukungan saja. Pertemuan tersebut juga diartikan sebagai harapan melanjutkan apa yang sudah dibangun Jokowi selama 10 tahun terakhir. Muzani mengatakan melalui makan malam itu Jokowi berharap kepemimpinannya bisa dilanjutkan oleh Prabowo. Muzani berkata, program yang dibawa Prabowo sebagai capres merupakan program-program yang menyelamatkan rakyat kecil. Menurut Muzani, hal itu membuat Jokowi bulat mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan makan malam itu digelar pada Jumat 5 Januari. Ari mengaku tidak mengetahui isi dan tujuan dari makan malam tersebut. Program lansianya. Terima kasih Pak, ya terima kasih buat program lansianya. Buat kita ini banyak lansia mendukung Bapak terus, maju terus, pasti Bapak bisa. Oke, terima kasih Pak. Salam tiga jari. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan tambahan kekuatan dukungan dari diaspora Indonesia di Las Vegas. Mereka kemudian mengapresiasi program Lansia Bahagia Anak Cucu Gembira. Apresiasi itu disampaikan oleh diaspora Indonesia dalam sosialisasi pada Warung Demokrasi Mas Ganjar dan Warmindo Abah Mahfud di Las Vegas, Minggu 7 Januari. Acara tersebut dihadiri oleh Ganjar dan sang istri melalui daring. Diaspora yang tergabung dalam World for Ganjar Mahfud itu menyebut baik program paslon nomor urut 3. Menurut mereka, program Ganjar Mahfud itu berpihak pada isu-isu kerakyatan. Program Lansia Bahagia Anak Cucu Gembira bertujuan memberikan perlindungan dan ruang kreasi kepada para lansia. Melalui program itu, Ganjar Mahfud bakal membentuk program kesejahteraan opsional, yakni berupa pekerjaan ringan dan sederhana bagi lansia yang masih ingin kerja. Ganjar Mahfud berkomitmen lansia akan menjadi perhatian pemerintah jika mereka terpilih jadi Capres-Cawapres 2024. Oleh karena itu, diaspora Indonesia di Las Vegas yakin Ganjar merupakan sosok pemimpin yang dibutuhkan rakyat. Selain bertemu dengan Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan Airlangga Hartarto. Pertemuan antara Jokowi dengan Airlangga itu dilaksanakan pada Sabtu 6 Januari 2024 di Istana Bogor, Jawa Barat. Momen pertemuan Jokowi dengan Airlangga itu diunggah akun Instagram Golkar. Pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo dan Airlangga itu memicu spekulasi publik terkait arah dukungan. Pasalnya Airlangga sendiri merupakan ketua umum Golkar yang juga mengusung Prabowo sebagai Capres 2024. Namun beberapa pihak juga menilai bahwa pertemuan tersebut merupakan hal yang biasa, mengingat Prabowo dan Airlangga merupakan menteri pemerintahan Jokowi. Salah satu tokoh yang menilai pertemuan itu merupakan hal biasa adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurut Hasto, wajar jika Jokowi bertemu dengan Airlangga. Hal itu karena Airlangga merupakan Menko Perekonomian. Hasto mengatakan PDIP tidak masalah dan merasa nyaman dengan pertemuan itu. Sementara terkait pertemuan yang diisukan ke arah dukungan, Hasto menegaskan PDIP tak main di ranah itu. Hasto yakin suara hati masyarakat akan sejalan dengan yang diperjuangkan Ganjar Mahfud. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar malam ini Minggu 7 Januari 2024. Debat tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam debat kali ini, KPU RI mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kapten Timnas Anies Mohaimin atau Amin Muhammad Syauqi Alaidrus mengungkapkan capres yang diusungnya telah siap menghadapi debat hari ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Syauqi pada Minggu 7 Januari 2024. Syauqi mengatakan ada 125 jenderal di dalam jajaran Timnas Amin yang telah memperkuat persiapan. Dikatakan Syauqi, 125 jenderal itu telah memberikan masukan kepada Anies.
Menurut Syauqi, Jenderal Bintang 1 hingga Bintang 4 dari semua matra telah memberikan masukan kepada Anies. Dia meyakini dari masukan tersebut, Anies dapat menyampaikan gagasannya pada debat nanti. Dengan masukan dari ratusan jenderal itu, Anies disebut siap menghadapi dua lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Pilpres 2024 diprediksi akan memanas ketika membahas konflik di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh analisa politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Dilansir dari Tribun Timur pada Minggu 7 Januari 2024, ketegangan dalam debat ketiga diprediksi akan meningkat. Mengingat isu yang akan dibahas dalam debat ketiga, utamanya soal konflik Papua, hingga saat ini belum tuntas. Menurut Firdaus, konflik keamanan di Papua saat ini sudah menjadi isu dunia. Oleh karena itu, melalui debat Pilpres, Firdaus berharap kandidat bisa menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik di Papua. Dia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam merespon kompleksitas masalah di Papua. Firdaus menilai penanganan konflik di Papua selama ini banyak yang menganggapnya masih keliru. Menurut Firdaus, perlu adanya komitmen dan solusi konkret untuk memastikan perdamaian di Papua. Para kandidat Capres diminta menyampaikan strategi yang terukur dan inklusif terkait konflik itu. Hal itu karena konflik Papua telah disorot dunia sehingga berdampak pada persoalan investor. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tak ambil pusing terkait pertemuan empat mata antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ganjar menilai pertemuan tersebut sudah menunjukkan sikap berpihak Presiden terhadap capres tertentu. Meski begitu, Ganjar tak ambil pusing karena menurutnya Jokowi memang sudah berpihak kepada Prabowo di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Pulau Gebang Sabtu 6 Januari 2024. Ganjar berpandangan akan lebih baik jika Jokowi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo secara terbuka. Menurut Ganjar, yang terpenting sikap keberpihakan Jokowi itu tidak diikuti dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan, sehingga bisa menimbulkan kecurangan pada pemilu 2024. Ganjar menilai lebih baik Jokowi menegaskan terkait pilihannya namun tidak diiringi dengan penyalahgunaan kewenangan. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga memberikan tanggapan santai ketika ditanya mengenai etis atau tidak seorang kepala negara berpihak. Ganjar menjawab ada salah satu kubu dalam Pilpres 2024 yang menganggap remeh persoalan etika. Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming percaya diri Prabowo Subianto akan menguasai debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Gibran, tema debat Capres yang akan digelar nanti malam di Istora Senayan adalah bidang yang memang digeluti Prabowo. Gibran mengatakan tema yang dibahas dalam debat Pilpres merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 7 Januari 2024. Adapun tema debat ketiga Pilpres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Gibran menyebut Prabowo menguasai tema-tema tersebut. Wali Kota Solo itu berkata dirinya akan berangkat bersama dengan Prabowo dari kediaman sang capres di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain Gibran, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga optimis debat nanti malam akan menjadi panggung untuk Prabowo. Menurut Airlangga, Prabowo sangat menguasai terkait tema debat ketiga Pilpres nanti malam. Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming menyindir Roy Suryo saat merespon ketentuan baru debat Pilpres 2024. Gibran berkelakar mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray sebelum naik panggung saat akan mengikuti debat Cawapres selanjutnya. Hal itu disampaikan Gibran merespon banyak orang yang mencurigai dirinya berbuat curang. Wali Kota Solo itu juga menyebut hal itu bisa membuat pakar telematika Roy Suryo puas. Sebelumnya, Roy Suryo sempat menuding Gibran melakukan kecurangan karena memakai 3 mikrofon saat debat Cawapres. Menanggapi tudingan itu, Gibran mengatakan dirinya siap di X-ray agar tidak dicurigai curang. Selain itu, Gibran juga mengaku akan mengikuti aturan KPU terkait debat Cawapres, termasuk soal penggunaan singkatan asing yang harus dijelaskan kepanjangannya. Adapun dalam debat Pilpres 2024 ketiga, KPU meminta para Capres-Cawapres untuk menjelaskan istilah dan singkatan yang tidak umum. Gibran mengatakan siap mematuhi aturan yang dibuat oleh KPU itu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menanggapi absennya Presiden Joko Widodo di HUT ke-51 PDIP.
TKN Prabowo Gibran menilai absennya Jokowi di acara ulang tahun partai itu menyiratkan sebuah sinyal. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman pada Minggu 7 Januari. Menurut Habibur Rahman, absennya Jokowi itu menjadi indikasi Presiden telah berpihak kepada Prabowo Subianto. Habibur Rahman mengatakan absennya Jokowi di HUT PDIP itu menjadi gestur tersendiri dalam dunia politik. Ia mempersilahkan masyarakat untuk menerjemahkan gestur tersebut sesuai dengan pandangan pribadi. Namun ia yakin jika absennya Jokowi di HUT PDIP itu merupakan wujud arah dukungan yang condong ke Prabowo. Habibur Rahman mengatakan Jokowi mendukung Prabowo bukan karena semata-mata anak sulungnya menjadi cawapres, tetapi karena Jokowi merasa Prabowo merupakan sosok yang paling paham terkait pemerintahan karena sudah bekerja sama dalam Kabinet Indonesia Maju. Selesai melakukan makan malam dengan Prabowo Subianto, sarapan bersama dengan Airlangga Hartarto, kini Presiden Jokowi menyantap makan siang bersama dengan Zulkifli Hasan. Jokowi melakukan makan siang bersama dengan Ketua Umum PAN itu pada Minggu 7 Januari 2023. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauliadi mengonfirmasi adanya pertemuan antara Jokowi dengan Zulhas. Viva kemudian membocorkan isi percakapan antara Jokowi dan Zulhas saat melakukan makan siang bersama. Viva mengatakan bahwa pertemuan itu membahas soal tugas-tugas pemerintahan. Pertemuan itu juga disebut bertujuan untuk merekatkan hubungan antara Presiden dan menteri-menterinya. Sementara itu, sebelum bertemu dengan Zulhas pada Sabtu 6 Januari lalu, Jokowi bertemu dengan Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Sedangkan PAN dan Golkar merupakan partai yang sama-sama mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Jokowi dan Airlangga melakukan olahraga kemudian dilanjutkan dengan sarapan bersama. Selain bertemu dengan Zulhas dan Airlangga, Jokowi juga melakukan pertemuan 4 mata dengan Prabowo. Pertemuan dengan Prabowo itu terjadi pada Jumat 5 Januari. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui isi pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.